Di Indonesia sendiri sudah terbiasa dengan keadaan ataupun budaya Islam. Bahkan setiap harinya kita selalu mendengarkan lantunan azan, panggilan untuk beribadah, sholat 5 waktu setiap harinya. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka berada di wilayah-wilayah ekstrim seperti Kutub Utara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat Daija Inteleksia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu fikih, yang dimana kita akan bahas tentang para saudara-saudara kita yang berada di kawasan ekstrim, yaitu di Kutub Utara. Umat Islam telah tersebar di berbagai macam negara, bahkan di belahan dunia. Mereka ada yang tinggal di kawasan tropis 4 musim, bahkan ada di wilayah-wilayah yang abnormal, yaitu di Kutub Utara. Di bagian negara yang mereka tinggal ada yang dikatakan sebagai mayoritas umat muslim, tetapi ada juga yang dikatakan sebagai minoritas umat muslim. Di Indonesia sendiri sudah terbiasa dengan keadaan ataupun budaya Islam. Bahkan setiap harinya kita selalu mendengarkan lantunan azan, panggilan untuk beribadah, sholat 5 waktu setiap harinya. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka berada di wilayah-wilayah ekstrim seperti Kutub Utara? Seorang penulis, yaitu Sa'aduddin Jambek, mengatakan bahwasanya jarang ditemukan di kitab-kitab klasik bahkan kontemporer berkenaan dengan pembahasan berkenaan dengan ibadah di Kutub Utara. Tetapi bahwasanya perlu diketahui bahwasanya saudara-saudara kita yang berada di Kutub Utara, mereka itu berjuang untuk beribadah, bahkan harus menembus badai salju. Karena dari mereka dengan keinginan yang kuat untuk beribadah, dan juga hal lain yang harus mereka menjadi sebuah tantangan adalah ketika mereka berada di musim panas, mereka harus merasakan penyinaran matahari mencapai 20 jam sampai 24 jam. Lalu bagaimana mereka mengetahui waktu sholat itu datang dan azan dikumandangkan? Para ulama bersepakat, bahkan mereka juga membahas dalam ilmu fikih dan menyepakati bahwasanya orang-orang muslim yang berada di Kutub Utara ataupun di wilayah-wilayah ekstrim, mereka harus tetap beribadah seperti mana biasanya. Sebuah ayat yang mengatakan, yang artinya
Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka berikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Maka tidak ada alasan bagi umat muslim untuk meninggalkan kewajibannya, terutama berkenaan dengan sholat 5 waktu. Kalau toh mereka kesulitan berkenaan dengan waktu, yaitu mereka tidak tahu kapan waktunya sholat. Bahkan ketika mereka berada di musim panas, matahari lebih panjang menyinarinya, siang lebih panjang terasanya. Maka para ulama bersepakat bahwasanya mereka bisa melihat waktu atau berpatokan dengan waktu wilayah tetangga negara mereka. Ataupun ada lagi, yaitu mereka bisa menggunakan waktu Mekah sebagai patokan mereka untuk melaksanakan sholat. Nah, itulah sebuah ujiannya ataupun sebuah perjuangannya bagi saudara-saudara kita yang mereka berada di wilayah yang ekstrim, tetapi ya, mereka harus juga melaksanakan kewajibannya. Maka bersyukurlah bagi kita umat muslim yang berada di wilayah-wilayah yang normal, yang dimana kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan khusyuk, dengan tenang, bahkan waktunya kita ketahui sesuai dengan ketentuan. Bahkan selalu terdengar panggilan-panggilan untuk waktu ibadah kita setiap harinya selama 5 waktu. Maka pada kita semua selalu beristiqomahlah dalam ibadah dan jangan sampai kita lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dan juga mohon dimaklum. Walahir, syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daijah Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.